Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi karena banyak banget kalian yang minta ya untuk aku ngebahas kasus ini, kasus soal koper merah yang baru-baru ini emang cukup menggemparkan yang terjadi di Jawa Timur. Yang mana ini kasus yang cukup naas banget nih ya yang dialamin wanita ini yang sebagai janda beranak dua, yang semuanya dilakukan pelakunya ini yang emang horor banget nih soal apa yang dia lakukan di sebuah hotel yang ada di kota Kediri. Tapi semua yang terjadi pasti ada sebab akibatnya, nggak mungkin terjadi kayak gitu aja, nggak mungkin. Makanya nih ya kasus ini harus banget kita bahas di sini dengan harapan nih ya dari kasus ini ada pembelajaran yang bisa kita serap nih supaya kedepannya ya kasus-kasus kayak gini amit-amit jangan sampai terjadi lagi ya, terutama untuk kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau ada nyaman dan santuy, nah jadi soal kasus ini yuk kita bahas. Uswatu Nasana yang dikenal dengan panggilan Ana, yang awalnya dia ini tinggal di Blitar dengan orang tua dan kedua adiknya. Nah tapi sayangnya ya sejak dia yang masih kecil bapak dan ibunya pun cerai, yang akhirnya ya Ana pun tinggal dan diasuh neneknya yang juga tinggal di Blitar, tepatnya di desa Bence, kecamatan Garum. Nah jadi disinilah dia tumbuh besar sampai akhirnya ya di tahun 2015 saat dia yang udah berusia 19 tahun Ana pun menikah dengan suami pertamanya di Blitar. Tapi pernikahannya pun gak bertahan lama karena setelah mereka punya satu anak ya Ana pun cerai dengan suaminya dan mulai menjanda sambil berjuang untuk terus menghidupi anaknya yang saat itu masih kecil. Terus 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2018, Ana pun mulai kenal dan dekat dengan pria lain yang berasal dari Kabupaten Lumajang, yang akhirnya ya mereka pun sempat nikah siri. Dan dari pernikahan ini mereka pun dikaruniain satu anak perempuan. Yang awalnya kehidupan rumah tangga dengan suami barunya pun gak ada masalah, yang bahkan mereka pun tinggal dengan kedua anak mereka karena yang satunya ya itu anak dari suami pertama Ana ini. Tapi lagi dan lagi ya karena suatu dan lain hal mereka pun cerai lagi, yang ngebuat Ana pun kembali menjanda yang harus menghidupi kedua anaknya di kota Blitar. Nah karena sulitnya dapat pekerjaan yang sesuai keinginannya di sana, jadinya di tahun 2020 Ana pun nitipin kedua anaknya ke neneknya. Setelah itu ya dia pun mulai merantau ke kota Tulungagung yang cuman berjarak sekitar 40 menitan dari kota Blitar. Di sana dia pun langsung berusaha nyari kerja sana sini. Nah karena kecantikannya ya akhirnya Ana pun dapat pekerjaan yang sebagai sales kosmetik. Dan juga dari informasi yang aku dapat ya dia juga bekerja sebagai LC di tempat karaoke yang ada di kota Tulungagung. Dari pekerjaannya ini secara perlahan keuangannya pun itu mulai membaik sampai dia pun tinggal di kos-kosan yang terbilang cukup mewah yang ada di gang Jalan Panglima Sudirman yang ada di kota Tulungagung. Bahkan dia pun udah bisa beli mobil Suzuki R3 yang dia beli secara kredit, yang bertujuan ya supaya setiap minggunya dia bisa menjenguk kedua anaknya yang dia titipkan sama neneknya di Blitar. Yang mana setiap dia menjenguk kedua anaknya di sana ya dia pun selalu bawa makanan kesukaan anaknya dan juga neneknya. Yang emang ya Ana ini tuh sayang banget dengan neneknya, terutama kedua anaknya yang emang menjadi motivasinya kerja keras. Bukan cuma ke anak dan neneknya, Ana juga sering menyempatkan menjenguk bapak dan ibunya yang juga sama-sama tinggal di Blitar secara terpisah. Nah setelah nemuin orang-orang yang dia sayang ya barulah dia pun balik lagi ke kota Tulungagung untuk kembali bekerja. Terus di tahun 2022 karena dia juga yang berstatus sebagai janda ya, akhirnya dia pun kenal dan dekat lagi dengan seorang lelaki asal Tulungagung yang bernama Rohmat Trihartanto yang dikenal dengan panggilan Anto. Nah soal latar belakang Antok ini ya, saat itu Antok ini sebenarnya udah punya istri dan 2 anak yang tinggal di Jombang. Nah tapi Antok ini saat itu tinggal di Tulungagung yang cuman sendirian. Karena soal pekerjaannya ya Antok ini tuh emang sering hidup terpisah dari istri dan anak-anaknya. Karena awalnya Antok ini pernah menjadi ketua di sebuah organisasi pencaksilat yang ada di Tulungagung, yang bahkan ya dia ini sempat menjadikan rumahnya sebagai tempat latihan. Setelah itu dia pun mutusin vakum dari organisasinya demi nyoba kerja ke luar negeri, tepatnya ke Taiwan, yang bekerja sebagai buruh di ternak kambing, yang kerjanya itu ya tukang motong kambing. Tapi setelah beberapa tahun kerja di sana, dia pun balik lagi ke Indonesia, tepatnya tinggal di Tulungagung yang sebagai kampung halamannya. Selama balik dari luar negeri, Anto pun mulai bekerja sebagai agen jual beli mobil bodong sejak beberapa tahun yang lalu. Sampai akhirnya disinilah dia pun kenal dekat dan mulai pacaran sama Ana. Dan sejak ini juga ya Antok ini tuh sering datang bahkan nginap di kosan Ana dengan alasan kalau mereka katanya udah nikah siri supaya diizinkan tinggal bersama. Gitu juga pengakuannya ke keluarga Ana ini yang ada di Blitar. Karena Ana ini sempat ngenalin Antok
Antok ini ke bapak dan ibunya yang ngaku kalau mereka udah nikah siri, supaya orang tuanya juga ngizinin mereka ini tinggal bersama. Biarpun sebenarnya ya mereka ya cuman pacaran aja. Tapi dibalik itu, setahun dan 2 tahun pertama hubungan mereka jalan ya awalnya baik-baik aja. Nah tapi ya pas memasuki tahun 2024, hubungan mereka pun itu mulai diwarnai dengan pertengkaran. Mulai karena masalah ekonomi ya, karena Antok ini tuh nggak bisa ngasih uang ke Ana. Juga karena masalah cemburu, karena ternyata ya saat itu Antok ini sering cemburu karena Ana ini sering dekat dengan lelaki lain. Yang ingat karena latar belakang pekerjaannya juga. Sampai Antok pun sempat nuduh kalau Ana ini sempat memasukkan lelaki lain ke kosannya tuh selama dia nggak di kosan. Nah yang mana ya karena ini mereka pun jadi bertengkar hebat, dan dari pertengkaran inilah yang menjadi sebab akibat dari terjadinya kasus ini. Jadi di tanggal 18 Januari, seminggu sebelum kejadian ya, Ana ini sempat main ke Blitar untuk nemuin bapaknya di sana buat ngomongin soal rencananya yang akan ngebangun rumah impiannya tuh yang gak jauh dari rumah bapaknya. Yang emang dia niatkan untuk ngasih tempat tinggal yang baik untuk masa depan anak-anaknya. Yang bahkan ya rencana pembangunan rumahnya juga itu akan dimulai di akhir bulan Januari ini. Tapi naasnya sebelum pembangunan rumahnya dimulai, kasus naas ini pun menimpa Ana. Karena besoknya pas dia yang udah balik ke Tulungagung, dia yang sebelumnya sedang bertengkar dengan Antok, tiba-tiba Antok ini menghubungi dia ya untuk ngajak baikan. Setelah berhasil buat Ana luluh, dia pun minta Ana ini jemput dia saat itu juga di terminal bus Gayatri yang ada di Tulungagung ya untuk jalan-jalan. Jadinya di jam 5 sore Ana pun langsung jemput Antok ke terminal menggunakan mobilnya. Nah setelah ketemu ya Antok pun ngajak main ke kota Kediri yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari sana. Naasnya Ana pun setuju. Akhirnya ya malam itu juga mereka pun berangkat ke kota Kediri menggunakan mobil milik Ana ini. Nah nyampe di Kediri ya Antok pun ngajak nyari hotel untuk mereka bermalam di sana. Jadinya saat itu yang udah di jam 10 malam, mereka pun check-in di salah satu hotel yang ada di Jalan Mayor Bismo, Kota Kediri. Setelah check-in, mereka pun itu sempat ngobrol-ngobrol yang berujung jadi pertengkaran karena Antok ini ternyata masih cemburu dan masih mempermasalahkan soal Ana ini yang sempat memasukkan lelaki ke kosannya. Terus di ujung pertengkarannya, Antok si jago pencak silat ini ya itu langsung mencekik Ana. Yang awalnya Ana pun sempat berusaha ngelepasin tangan Antok dari lehernya, tapi Antok justru menjatuhkan Ana, bahkan membenturkan kepalanya ke lantai yang ngebuat cairan merah pun keluar dari hidungnya. Dan berujung ya Ana pun tergeletak di lantai yang udah gak sadarkan diri. Terus setelah lebih sejam Ana yang juga masih belum bergerak ya, ini pun sempat ngebuat Antok ini panik yang berusaha ngebangunin, yang ternyata ya di jam setengah 12 malam itu Ana ternyata udah gak bernafas lagi. Karena ini Antok pun mulai panik dan pastinya kebingungan gimana cara dia menutupi itu semua. Nah karena ini ya dia pun itu langsung kepikiran untuk ngebuang tubuh Ana menggunakan koper. Jadinya malam itu juga Antok pun langsung menghubungi satu temannya yang ada di Tulungagung untuk nyuruh ngambilin satu koper merah yang ada di rumahnya, dan nyuruh temennya itu ya nganterin koper itu ke hotelnya yang ada di Kediri. Temennya yang gak tahu apapun langsung ngambil koper merah di rumah Antok ini yang ada di Dusun Banaran, wilayah Gombang, Tulungagung. Nah setelah itu ya kopernya pun langsung diantar ke Antok ini yang ada di Kediri dengan menempuh sekitar 1 jam perjalanan. Tapi sebelum temennya nyampe, Antok ini tuh langsung keluar untuk beli plastik wrap, lakban dan juga satu pisau dapur di sebuah minimarket yang gak jauh dari hotelnya. Terus setelah itu yang udah di jam 1 pagi, temen Antok pun baru nyampe di hotelnya yang sempat kerekam CCTV hotel nih. Yang mana di situ kelihatan ya temennya nunggu di depan sedangkan Antok ini masukin kopernya ke kamar hotel. Setelah itu Antok pun nyuruh temennya pergi lagi dan nyuruh temennya ini jemput dia lagi pas subuh nanti. Nah temennya yang masih belum tahu apapun ya nurut-nurut aja dan langsung pergi. Sedangkan Antok langsung masuk lagi ke kamar hotelnya. Yang mana di situ ya dia pun langsung berusaha memasukkan tubuh Ana ini ke kopernya yang ternyata nggak muat tuh karena kopernya terlalu kecil. Karena ini Antok pun sempat mikir dan kebingungan, dan di ujung kebingungannya ya karena dia yang udah berpengalaman kerja di ternak kambing khususnya bagian potong memotong, jadinya ya tubuh Ana pun langsung dia potong sampai jadi beberapa bagian, yaitu kepala, kedua paha dan betis kaki dan juga kedua tangannya. Setelah itu dia pun langsung berusaha memasukkan semua potongan itu ke kopernya yang ternyata masih juga nggak muat. Jadinya bagian badan dan kedua tangannya itu dia masukkan di koper, sedangkan kepalanya yaitu dia masukkan ke kantung plastik ukuran besar yang berwarna putih, sedangkan kedua kakinya yaitu dia masukkan ke kantung plastik yang berwarna hitam. Setelah semuanya beres, barulah dia pun langsung menghubungi dan minta temannya tadi untuk jemput dia di hotel itu. Terus paginya temannya pun datang lagi untuk jemput Antok ini. Dimana di situ kelihatan ya Antok ini dengan tenang memasukkan koper itu ke bagasi mobil milik Ana. Setelah itu Antok dan temannya pun langsung balik ke Tulungagung menggunakan mobil milik Ana ini yang udah ngebawa koper dan 2
kedua kantong plastik tadi. Nyampe di Tulungagung, dia pun langsung ngantar temennya tadi pulang. Sedangkan Antok ini ya langsung menuju ke rumah neneknya di sana ya untuk nyimpan sementara kopernya. Karena rumah neneknya saat itu kebetulan sedang kosong. Dan di situ juga dia pun langsung membungkus kopernya menggunakan plastik wrap dengan dibalut menggunakan lakban. Setelah beres, dia pun ninggalin koper dan kedua kantung plastiknya di situ dan langsung pergi ke Sidoarjo yang berjarak sekitar 3,5 jam dari Tulungagung untuk menjual mobil Ana di sana. Yang akhirnya ya mobil Ana pun itu berhasil dia jual dalam keadaan bodong seharga 57 juta. Setelah itu dia pun langsung ke Kediri menggunakan angkutan umum untuk beli mobil Toyota Vios di sana tuh. Nah setelah itu ya dia pun langsung balik lagi ke Tulungagung yang udah menggunakan mobil yang baru dia beli. Pas dia yang udah di rumah neneknya, dia pun sempat kebingungan lagi tuh gimana dan kemana dia ngebuang kopernya dengan aman. Karena ini dia pun langsung nyewa mobil lagi, yaitu Toyota Avanza di rentalan mobil yang ada di sana yang akan dia gunakan untuk ngebuang kopernya. Setelah itu yang udah ngebawa mobil rentalnya ya, dia pun balik lagi ke rumah neneknya tuh untuk ngambil koper dan dua kantung plastik tadi. Setelah itu barulah dia pun muter-muter nyari tempat yang aman ke wilayah Kabupaten Ngawi yang berjarak sekitar 3 jam perjalanan dari Tulungagung. Di sana setelah nemuin tempat yang aman ya, dia pun langsung ngebuang koper merah itu ke sebuah selokan yang ada di pinggir jalan Desa Dadapan yang udah masuk wilayah Kabupaten Ngawi. Setelah itu dia pun langsung tancap gas lagi ke wilayah Ponorogo, tepatnya ke hutan Sampung untuk ngebuang satu kantung plastik yang berwarna hitam. Setelah itu dia lanjut jalan lagi untuk ngebuang sisa satu kantung plastik yang berwarna putih yang mana dia buang ke Desa Gemaharjo yang ada di wilayah Trenggalek. Setelah ngebuang semuanya ke 3 lokasi yang berbeda yang ada di wilayah Jawa Timur ya, barulah dia pun balik pulang ke Tulungagung. Di sana ya dia pun itu langsung ngebalikin mobil rentalnya. Nah setelah semuanya beres barulah dia pun pulang ke rumahnya untuk istirahat. Di sisi lain besoknya nih ya, tepatnya di tanggal 23 Januari, seorang warga di Desa Dadapan yang ada di Kabupaten Ngawi yang sedang ngebuang sampah itu tiba-tiba dikagetkan sama paket ukuran besar yang dia temukan di selokan. Karena penasaran dia pun sampai coba ngangkat paketnya yang ternyata cukup berat. Nah karena penasarannya ini ya, jadinya dia pun itu ngebukain bungkusan paketnya yang ternyata isinya koper yang berwarna merah. Karena makin penasaran dia pun sempat buka dikit tuh kopernya untuk ngintip apa isinya. Dan disinilah dia pun kaget ya yang ternyata isinya itu potongan tubuh wanita tanpa kelapa. Karena udah panik, dia pun langsung ngelapor soal temuan ini ke warga di sana. Dan warga pun langsung ngelapor soal temuan ini ke polisi. Sampai saat itu juga ya, situasinya itu langsung heboh dan cukup menggemparkan seluruh warga di sana. Terus nggak lama kemudian, pihak kepolisian pun mulai berdatangan yang langsung memastikan isinya yang ternyata benar aja. Isi di koper merah itu ya tubuh wanita tanpa kelapa dan tanpa kedua kaki. Nah jadi yang cuman ada ya itu badan dan potongan kedua tangannya. Karena ini situasi di sana pun itu benar-benar makin heboh ya, sampai berita ini pun langsung jadi liputan nasional yang emang langsung menggemparkan kita di seluruh Indonesia. Sedangkan tubuh yang ditemukan di koper tadi ya itu langsung dilarikan ke RSUD Suroto yang ada di Ngawi untuk diotopsi dan diidentifikasi lebih lanjut. Sedangkan di TKP pihak kepolisian pun mulai terus menyelidiki soal temuan tadi dan juga mulai menyisiri beberapa titik lokasi sekitar temuan tadi ya untuk nyari sisa tubuh lainnya yang saat itu masih juga belum ditemukan termasuk kelapanya. Di samping itu polisi juga baru berhasil mengidentifikasi identitas wanita yang ditemukan di koper itu menggunakan sidik jarinya tuh yang sebagai Uswatunasana yang beralamat di Blitar, kelahiran tahun 1995. Dari sini media-media berita pun mulai menyebarkan foto Ana ini yang sebagai korbannya, yang padahal saat itu ya bagian tubuh lainnya yaitu kedua kaki termasuk kelapanya itu masih juga belum ditemukan. Tapi pihak keluarga yang saat itu baru dapat kabar soal ini ya pastinya kaget ya pas ngelihat foto Ana yang sebagai korbannya. Nah karena ini ya pihak keluarganya pun itu langsung mendatangi RSUD Dr. Suroto yang ada di Ngawi. Setelah ngelihat tubuh Ana, keluarganya pun langsung meyakini kalau itu emang benar-benar tubuh Ana. Itu berdasarkan dari beberapa ciri-ciri yang ada di tubuhnya. Itu kayak tindik yang ada di bagian pusar dan juga gelang yang ada di tangannya. Di samping itu karena tersebarnya foto dan identitas Ana yang sebagai korban di kasus ini ya, jadinya pihak hotel yang ada di Kediri tempat Antok dan Ana check-in tadi itu langsung ngelapor ke polisi yang sebut kalau wanita itu sempat check-in di hotel mereka beberapa hari yang lalu tuh di kamar 301. Karena ini polisi pun langsung mendatangi hotelnya dan langsung menyelidiki kamar 301 yang ternyata ya kamarnya itu berantakan yang banyak bekas genangan merah. Dan di situ juga polisi pun nemuin beberapa alat bukti itu berupa pisau, lakban dan sisa plastik wrap yang emang persis dengan plastik yang ngebungkus kopernya tadi. Bukan cuma itu aja, polisi pun langsung menyelidiki seluruh rekaman CCTV yang ada di hotelnya. Nah yang mana dari sinilah titik terang pun mulai ditemukan karena berdasarkan rekaman CCTV-nya ya terlihat adanya pria yang masuk membawa koper merah itu ke bagasi mobil yang mana lelaki itu mirip sama Antok yang dikenal
mengenal orang tua Ana sebagai suami sirinya Ana. Sedangkan di hari yang sama, tepatnya di tanggal 24 Januari kemarin ya, tubuh Ana pun akhirnya dimakamkan dengan keadaan yang gak utuh. Karena sampai saat itu ya, sisa tubuh lainnya itu masih juga belum ditemukan. Sedangkan di pemakaman, karena Antok yang gak pernah kelihatan, yang bahkan gak hadir di pemakaman Ana ya, jadinya pihak keluarga Ana pun ya makin curiga dengan Antok. Apalagi ciri-ciri pelaku yang sempat kerekam CCTV tadi ya, itu mirip banget sama Antok. Dari sinilah kecurigaan yang mengarah ke Antok pun ya makin kuat. Yang akhirnya ya polisi pun langsung melakukan pengejaran, yang ternyata saat itu Antok udah melarikan diri. Tapi setelah terus ditelusurin ya, akhirnya polisi pun dapat informasi kalau Antok ternyata melarikan diri ke kota Madiun. Karena ini polisi pun langsung melakukan pengejaran ke sana. Dan 2 hari kemudian ya, tepatnya di tanggal 26 Januari, Antok pun berhasil ditangkap saat mobilnya yang sedang berhenti di lampu merah yang ada di kota Madiun. Karena ini Antok pun langsung diamankan dan dibawa untuk diperiksa dan pastinya diinterogasi. Nah, karena kuatnya bukti yang udah ditemukan ya, Antok yang gak berkutik pun ya langsung mengakui semuanya. Termasuk ngakuin di mana dia ngebuang sisa tubuh Ana yang sampai saat itu masih dalam proses pencarian. Setelah dapat informasi dari pengakuannya ya, polisi pun langsung mendatangi 2 lokasi yang ada di Jawa Timur. Yang pertama ini di Ponorogo, yang mana di sana ya baru ditemukan bagian kedua kaki Ana yang terbungkus kantung plastik yang berwarna hitam. Yang kedua tepatnya di Desa Selawi yang ada di Trenggalek, yang mana di sanalah kepala Ana pun akhirnya ditemukan yang udah terbungkus kantung plastik yang berwarna putih. Akhirnya di sini barulah semua bagian tubuh Ana pun ya udah berhasil ditemukan, dan setelah itu ya tubuhnya pun langsung kembali dimakamkan. Sedangkan Antok yang saat itu udah ketangkap ya cuman bisa pasrah dan sempat nangis mengakui semuanya. Yang mana dia mengakui ya ini semua dia lakukan karena rasa cemburu. Karena dia menduga kalau Ana sempat memasukkan lelaki lain ke kosannya, dan juga akhir-akhir itu ya mereka emang sering bertengkar karena masalah ekonomi juga. Sampai akhirnya ya dia pun tega dan nekat melakukan ini semua ke tubuh Ana yang sebagai pacarnya. Karena ini Antok pun terancam hukuman yang cukup berat, yaitu penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tapi itu pun masih terancam karena sampai sekarang ya kasus ini masih dalam proses pendalaman. Terutama ini soal satu teman Antok tadi yang sempat ngantar koper, itu masih dalam proses penyelidikan tuh. Apakah dia terlibat atau enggak. Jadi kayak gimana kelanjutannya ya kita tunggu aja. Dan soal hukumannya ya, semoga Antok ini dihukum seberat-beratnya supaya keluarga korban ya bisa mendapatkan keadilan yang harusnya mereka dapatkan. Terutama keadilan untuk kedua anaknya Ana yang sekarang udah kehilangan ibu mereka yang sebagai superhero-nya. Dan untuk kalian semua, please kirimkan doa-doa baik kalian untuk Ana yang sebagai korbannya. Ya apapun itu latar belakangnya. Karena kayak gimana pun dia gugur itu saat sedang berjuang demi keluarga, terutama kedua anak-anaknya. Bukan semata-mata demi kehidupan glamornya. Ya semoga amal ibadahnya diterima di sisinya dan ditempatkan di tempat terbaik. Amin. Ya kalian juga aminkan nih. Karena mendoakan doa yang baik ya kan juga bagian dari ibadah. Tapi apapun itu ya dari kasus ini, semoga banget nih bisa jadi pembelajaran untuk kita semua nih. Supaya kedepannya kasus-kasus kayak gini amit-amit jangan sampai terjadi lagi untuk siapapun nih. Terutama untuk kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya ya. Karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah, aku Rizka Wadiono. Bye-bye.